Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Senang sekali kita masih dapat berjumpa Bapak Ibu semua. Bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Jikalau di antara Bapak Ibu ada yang sedang dalam pergumulan, datanglah ke hadiratnya, berdoalah. Selain doa merupakan nafas hidup orang percaya, Yunus ketika jiwanya letih lesu, dia teringat akan Tuhan dan berdoa di dalam bait-Nya yang kudus. Dan Daud pun di dalam kondisi sulit selalu mengharap akan pertolongan dan janji Allah. Sehingga Daud selalu mendapat kekuatan yang baru. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan menenangkan diri, siapkan hati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kubawa korban syukur. Bawalah korban syukur yang terbaik ke hadapannya, yaitu diri kita sebagai persembahan yang hidup. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahku, ku persembahkan korban syukurku
yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Musik saja. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih dan Allah yang mengerti akan pergumulan hidup setiap kami. Kami datang ke hadapan-Mu sebab kami percaya akan pertolongan dan janji-Mu untuk membukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami yang berharap kepadamu. Persembahan pujian dari mulut kami tidaklah cukup, namun dengan hati yang tulus dan kerendahan hati kami naikkan pujian kami sehingga Engkau mendengarnya dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga menyadari akan dosa-dosa kami yang selalu mendukakan hati-Mu. Namun kami ingat akan janji-janji-Mu, adanya pengampunan setelah Engkau menyelesaikan karya keselamatan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Sebentar kami akan mendengar akan perenungan firman-Mu. Mohon Tuhan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu yang terkandung di dalamnya, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dan juga persiapkan kami, hati kami yang menjadi tanah yang subur, sehingga mata hati kami dicelikan untuk melihat apa yang Engkau mau atas hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan dengarlah doa kami.
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Saudara kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kita terus melanjutkan dari bagian ini tentang pelayanan Paulus yang berada di Efesus. Dan di bagian ini Saudara kita akan melihat bagaimana Paulus akan memberikan satu warisan yang begitu berharga kepada jemaat di Efesus, tempat di mana dia layani dalam beberapa tahun, yaitu satu warisan yang begitu berharga, yaitu warisan teladan iman yang ditinggalkan kepada mereka. Dan sebelum kita lebih jauh membahas pemberitaan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu, saudara, dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat 25 sampai 32. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tidak 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa, saudara. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ke dalam tangan Tuhan. Kau sering boleh menolong, mengurapi kami dan mengurapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, sehingga kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, setiap orang tanpa terkecuali pasti akan meninggalkan warisan. Saya yakin Bapak Saudara juga nantinya akan meninggalkan warisan kepada anak-anak, cucu, keluarga saudara. Namun saudara, ketika kita berbicara tentang warisan, itu biasa sering sekali terlintas dalam pikiran kita adalah berupa harta benda, uang, rumah, ataupun aset material lainnya. Sementara itu, saudara, dalam dunia yang semakin materialistis, warisan itu sering sekali diukur berdasarkan seberapa banyak kekayaan yang dapat ditinggalkan bagi generasi berikutnya. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melihat warisan dalam perspektif yang lebih dalam dan lebih kekal. Saudara, warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan bukan sesuatu yang dapat diukur dengan nilai material. Warisan sejati, saudara, adalah warisan iman. Sesuatu yang nilainya spiritual, yang rohani, dan keteladanan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara, saat seseorang meninggalkan harta benda, saudara, harta kekayaan benda itu tidak kekal. Itu bisa saja dihabis, bisa dicuri, mungkin dipakai dengan tidak bijak mungkin, atau mungkin bisa juga kadang-kadang warisan itu menyebabkan konflik antara keluarga yang menerimanya. Kita sering saudara mendengar saudara ada beberapa keluarga anak-anak jadi ribut gara-gara berebutan warisan. Namun juga, saudara, jika seseorang meninggalkan warisan itu berupa iman di dalam Tuhan, nah dampaknya saudara itu akan lebih mendalam daripada sekedar warisan material. Rasul Paulus saudara dalam kisah para rasul 20 ayat 25 sampai 32 tadi mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya untuk meninggalkan satu warisan yang abadi, bukan hanya harta benda, ya, tetapi juga teladan hidup. Nah, saudara, saat Paulus berpisah saudara dengan para panatua di Efesus, saudara, dia tahu bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Nah, dengan hati yang penuh kasih dan beban yang mendalam, ia tidak hanya mengingatkan mereka tentang ajaran yang telah dia sampaikan, tetapi menekankan tentang hidup mereka, keteladanan hidup mereka yang dapat diwariskan kepada generasi berikut-berikutnya di kota Efesus. Nah, saudara, Paulus menunjukkan bahwa warisan yang paling berharga yang dapat kita tinggalkan, saudara, yaitu kehidupan kita yang mencerminkan kasih Kristus, kebenaran dan kesetiaan kita.
kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau melihat latar belakang, kita sudah membahas juga, saudara, beberapa minggu lalu, saudara, tentang pelayanan Paulus di Efesus. Dan sebenarnya Paulus itu mempunyai hubungan yang dekat dengan uh, jemaat-jemaat gereja di Efesus. Dan dikatakan selama kurang lebih 3 tahunan, Paulus melayani di kota Efesus ini dengan penuh semangat. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia bangun komunitasnya, saudara, orang percaya. Ya, nggak mudah, saudara, untuk membangun gereja, saudara. Nah, Efesus kita tahu adalah seorang kota yang besar, yang berpengaruh, saudara, di Asia Kecil pada saat itu. Nah, udah gitu, kota itu dikenal sebagai pusat penyembahan berhala, em, dan banyak masalah, saudara, yang terjadi di sana. Nah, saudara, kita mendengar beberapa waktu lalu bagaimana tantangan, kesulitan Paulus di dalam melayani di Efesus. Namun, kalau kita lihat, Paulus tetap setia melayani, mengajarkan kebenaran Injil, terus membangun jemaat, kerohanian jemaat, sehingga banyak orang-orang yang darinya menyembah berhala, akhirnya menjadi menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, akhirnya di bagian tadi, saudara, setelah 3 tahun di intensif pelayanan di Efesus, akhirnya saudara Paulus merasa ada panggilan dari Roh Kudus untuk pergi Yerusalem. Meskipun sadar, saudara, dia ini pelayanan berikutnya itu juga membawa akan ada penderitaan, ada kesulitan, tantangan lagi dalam pelayanannya. Nah, dia tetap mau, saudara, mau supaya jemaat di Efesus itu dan para penatua tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, akhirnya, saudara, si Paulus ini menyampaikan kata-kata permisahan yang atau nasihat yang penting kepada jemaat di sana. Nah, saudara, pesan perpisahan Paulus ini dengan Panatua adalah satu-satu momen yang penting. Karena Paulus, saudara, tahu bahwa ini mungkin kesempatan terakhir kalinya mereka akan ketemu tatap muka. Mereka nggak ada video call seperti sekarang gitu ya. Dan setelah itu mereka tahu ya mungkin mereka nggak akan ketemu lagi dengan Paulus. Dan Paulus nggak ketemu lagi dengan para jemaat yang sudah dilayani di sana. Ya, oleh karena itu, saudara, kita lihat di dalam ayat yang tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini, saudara, Paulus mengawali bagian ini dengan menyatakan kepada para panatua di Efesus bahwa mereka nggak akan melihat, nggak akan ketemu lagi. Dan pernyataan ini mengingatkan Paulus, saudara, dia sudah melayani dengan penuh, dengan kasih dan komitmen. Dia menghabiskan beberapa waktunya, apa namanya, melayani dengan tidak kenal lelah. Nah, saudara, dalam kehidupan kita pun, kalau kita mau belajar dari bagian ini, ada saat-saat, saudara, kita itu pasti juga meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Mungkin karena kita mungkin ada panggilan hidup, mungkin ada pekerjaan, saudara, kita mungkin pindah seperti saudara pindah ke US misalnya. Atau mungkin ada seorang yang sakit dan mungkin Tuhan panggil. Saudara, ada satu momen-momen di mana kita itu mungkin dengan orang-orang itu kita tidak akan bertatap muka lagi, kita bisa mungkin nggak ketemu lagi. Wah, saudara, tentu itu adalah sesuatu momen yang menyedihkan. Nah, saudara, pada saat itu Paulus itu ketika melayani di sana, dia itu memastikan bahwa mereka itu yang sudah mereka jumpa itu benar-benar mereka um, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau membuang waktunya sia-sia. Dia menceritakan akan kerajaan Allah dikatakan. Dia mau supaya orang yang ditemui itu benar-benar percaya kepada Tuhan. Di 2 ayat berikutnya, saudara, dikatakan bahwa dia ini bersih, saudara, karena ya, saudara, nggak pernah lalai untuk menyampaikan seluruh maksud Allah atau memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Jadi, saudara, ini dikatakan Paulus itu dengan dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menyembunyikan, dia tidak mengabaikan satu momen pun. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Paulus itu dengan bekerja keras. Ketika dia ada momen waktu 3 tahun itu sama-sama, dia ceritakan firman Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, kita juga memiliki tanggung jawab ya untuk membagikan kebenaran Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita nggak pernah tahu, saudara, kapan momen itu kita akan berpisah dengan orang tersebut. Ya, tapi ketika kita ada satu waktu, saudara, kita bisa ada bersama-sama dengan dia. Saudara, kita juga memiliki panggilan untuk memberitakan kebenaran Injil, saudara. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita ceritakan dan kita tidak mau sia-siakan waktu kita. Kita rindu, saudara. Kita beritakan kebenaran itu, kita menabur dengan sebaik-baiknya, saudara. Uh, sehingga mereka bisa mengenalkan Kristus. Di dalam ayat berikutnya, saudara, dikatakan, jagalah dirimu, ya, dan seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat. Ya, saudara, ini berbicara kepada orang-orang
para panatua, saudara, yang di Efesus pada saat itu. Dia memerintahkan kepada para panatua, ayo jaga diri kamu sendiri ya. Nah, sebagai pemimpin rohani, saudara, sangat penting, saudara, bagi para panatua itu harus menjaga pertama-tama itu kerohanian mereka, kerohanian kehidupan rohani mereka. Seorang pemimpin yang tidak menjaga kehidupan kerohanian dengan baik, saudara, ia tidak akan mampu juga, saudara, memimpin orang lain dengan efektif. Nah, saudara, setelah itu, Paulus juga menjaga, dikatakan, kamu juga harus bisa menjaga seluruh kawananmu. Yang berarti apa pada saat itu? Ya, saat itu seluruh jemaat. Jadi, panatua itu, saudara, ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menjadi penilik atau pengawas, ya, yang artinya memiliki tanggung jawab untuk menggembalakan, melindungi jemaat yang di Efesus yang sudah dibangun oleh Paulus pada saat itu. Nah, saudara, kita tahu di sini bahwa setiap jemaat itu begitu berharga di mata Tuhan. Nah, Tuhan telah menebus melalui darahnya yang kudus. Nah, saudara, maka dari itu, si Panatua ini mempunyai tanggung jawab yang serius, menjadi seperti gembala yang memimpin, yang menjaga umat-umatnya ke dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membawa dalam konteks kita pada saat ini, mau setiap dari kita, saudara, dari gereja, di keluarga, atau masyarakat, saudara, kita juga harus menjaga diri kita, bukan harus menjaga kehidupan kerohanian kita, saudara. Jangan sampai kita lalai dalam kita berdoa, membaca firman, mungkin kita kadang-kadang bisa lalai juga untuk beribadah. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tebus, kita harus menjaga kehidupan kita. Kita ada resiko, saudara, kita itu bisa saja terjatuh dalam godaan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga kerohanian kita. Dan juga, saudara, kita juga harus peduli, ya, menjaga komunitas kepada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Mungkin saudara bisa menjadi kepala keluarga, mungkin, atau saudara menjadi seorang orang tua, atau menjadi seorang grandma, ya, atau grandpa, saudara. Nah, saudara mempunyai seorang keluarga, atau saudara mungkin satu punya komunitas. Itulah orang-orang yang Tuhan percayakan bagi saudara. Nah, saudara, bagian kita adalah kita rindu supaya mereka juga bisa bertumbuh. Kita mau seperti Panatua, saudara, itu kita menjaga kerohanian mereka juga supaya mereka tetap dekat dan juga berjalan di dalam kebenaran, di dalam kebenaran Tuhan. Kita berikutnya, saudara, dikatakan, aku tahu bahwa setelah sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Nah, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha untuk menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Nah, sore ini adalah nasihat berikutnya, ada peringatan Paulus kepada Panatua pada saat itu. Nanti ketika Paulus itu pergi keluar dari Efesus ini, nanti ada banyak binatang-binatang, dikatakan serigala yang ganas. Itu maksudnya ada orang-orang yang mencoba untuk menyesatkan jemaat Efesus ini dengan ajaran yang salah. Nah, saudara, serigala-serigala ini tidak akan menyayangkan kawanan, saudara, yang berarti dia akan menyebabkan kerusakan besar, saudara. Kerohanian mereka akan dirusak gitu ya, dan mereka akan jalannya tidak ikut Tuhan lagi. Lebih mengejutkan lagi, saudara, Paulus memperingatkan bahwa ancaman ini ya tidak berasal dari luar saja, tapi juga dari dalam. Dikatakan bahkan dari antara kamu sendiri. Menunjukkan bahwa beberapa dari antara pemimpin ternyata atau anggota jemaat itu bisa saja tergoda untuk menyimpang dari ajaran yang benar. Dan mereka mencoba untuk menarik murid-murid itu dari jalan yang benar, ikutin lagi ke jalan yang salah, yang menyimpang. Nah, saudara, Paulus memperingatkan kepada jemaat di sana, ada bahaya loh. Kamu harus hati-hati, ada doktrin yang mungkin gak benar, mungkin ada perpecahan nanti antara jemaat yang akan menjauhkan kamu dari kebenaran ini. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Saudara, kita harus waspada juga, saudara, terhadap ajaran-ajaran tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam gereja, dalam keluarga, dalam komunitas, saudara, kita harus menjaga akan kebenaran Injil yang diajarkan. Kita harus benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan tentang Alkitab, tentang doktrin Kristen yang benar. Jangan sampai kita mudah terombang-ambing, saudara, dengan pengajaran yang lain. Saudara, saya sering mendengar kadang-kadang saat kalau dalam konteks kita, saudara, ada banyak orang terima dari sosial media, gampang sekali di forward-forward berbicara tentang sesuatu gitu ya. Orang tersebut berkhotbah.
Nah, saudara, kadang-kadang kita itu mudah sekali, yang mungkin sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi dengan kita melihat berita itu, kadang-kadang kita bisa mudah terombang-ambing. Ini benar nggak ya? Loh, ini bikin jadi saya bingung tentang iman saya. Nah, saudara, kita harus menguji segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak mau dengan mudahnya, saudara, diombang-ambing dengan kebenaran uh, yang tidak benar itu. Kita harus tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di ayat 31 dikatakan harus berjaga-jaga dan ingatlah. Ya, dikatakan bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah, saudara, ini Paulus memberitakan perintah kepada panatua, yaitu untuk berjaga-jaga. Inilah sesuatu peringatan bahwa kita harus selalu waspada, hati-hati, dan kewaspadaan ini, saudara, terhadap tadi ya, ajaran-ajaran yang palsu, penyimpangan yang bisa datang kapan saja, ya. Dan Paulus mengingatkan, saudara, bahwa dia itu sudah 3 tahun, ya, melayani siang malam dengan tiada hentinya menasehati mereka dengan mencucurkan air mata. Jadi dia menunjukkan bahwa dia serius sekali dalam pelayanan. Ya, makanya dari itu kamu harus jaga-jaga. Nah, saudara, sebagai orang Kristen kita juga dipanggil berjaga-jaga dalam iman kita. Ya, sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Ya, kita mungkin ada yang dari masa mudanya, ada yang mungkin ada masa tua. Kita telah mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan setiap minggunya, mungkin setiap hari juga kita baca kebenaran firman Tuhan. Iman itu sudah dipupuk, saudara, bertumbuh dengan begitu lama, saudara. Dan kita harus terus waspada, ya. Kita harus menjaga kerohanian kita. Jangan sampai kita akhirnya seperti nanti ada jemaat Efesus, sudah lama percaya kepada Tuhan, Paulus sudah capek-capek melayani, tapi akhirnya malah nggak, akhirnya tidak menyimpang, jadi tidak ke gereja lagi, malah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sesuatu yang sangat disayangkan, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, em, dari bagian ini, saudara, em, Paulus, saudara, kemudian dikatakan menyerahkan para panatua kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Saudara, sekali lagi ini menyatakan bahwa kepercayaan dan iman Paulus itu bahwa Tuhan yang akan menjaga, memelihara mereka setelah Paulus pergi. Saudara, ini artinya kita harus belajar untuk menyerahkan, seperti Paulus. Ya, Paulus sudah mau pergi, ya Paulus nggak bisa selamanya take care jemaat di Efesus terus. Ya, nggak bisa selamanya dia akan terus pelayanan di sana. Ada waktunya Tuhan panggil dia untuk pelayanan di tempat lain. Nah, saudara, kita harus belajar juga seperti Paulus. Dia katakan, aku akan menyerahkan kamu kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita memiliki Tuhan. Ya, kita harus belajar berserah. Kadang-kadang ada orang yang kita kasihi, saudara. Seperti mungkin keluarga kita, anak-anak cucu kita. Yang mungkin kadang-kadang kita bisa khawatir, bukan? Kita khawatir akan iman mereka. Aduh, gimana ya, Pak? Ini mereka sepertinya um, belum mau percaya kepada Tuhan. Atau mungkin, aduh, aku takut nih. Anak aku sudah mau, cucu saya sudah sekolah ke tempat ini. Aduh, saya takut nanti dia nggak ke gereja dan segala macamnya. Saudara, kita melakukan bagian kita, ya. Kita mengajar mereka, kita mendidik mereka, dan saudara, yang terpenting kita mau menyerahkan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan, seperti Paulus. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan kita rindu, saudara, supaya Tuhan yang sendiri yang menjaga, menguatkan, melindungi uh, mungkin keluarga kita atau orang-orang yang kita kasihi, saudara. Nah, saudara, dari bagian firman Tuhan hari ini kita telah belajar banyak, saudara, dari firman Tuhan mengenai warisan, yaitu yang Tuhan beri, yang diberikan, saudara. Warisan itu ternyata yang terbesar, saudara, bukanlah harta benda atau kekayaan materi, melainkan adalah keteladanan iman, dedikasi, dan kasih setia kita kepada Tuhan. Kita rindu, saudara, agar kehidupan kita seperti Paulus tadi, saudara. Dia sungguh-sungguh dalam pelayanan hidupannya, dalam pelayanan di gereja di Efesus itu, dia kehidupannya sungguh-sungguh, dia memberitakan Injil, sehingga akhirnya warisan teladan iman itu diberikan kepada jemaat di Efesus, kepada panatua di sana. Nah, saudara, dalam kehidupan kita pun, kita juga pasti akan meninggalkan dunia ini, ya, dan kita tidak tahu kapan kita akan berpisah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita benar-benar menjadi teladan dalam komunitas kita, dalam keluarga kita. Sehingga sungguh-sungguh mungkin keluarga kita
anak-anak cucu kita atau orang tua kita, mereka bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kita, sehingga mereka melihat iman yang sejati itu dalam kehidupan kita, dan kita itu nggak menjadi batu sandungan. Dengan seperti itu, saudara, itu menjadi satu warisan yang kuat, saudara, bagi generasi berikutnya. Dan kita rindu, saudara, untuk keluarga saudara, untuk generasi berikutnya, saudara, mereka bisa dapat mengenal Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kita mau berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami tentang warisan keteladanan yang begitu penting untuk generasi berikutnya. Kami rindu ya Tuhan untuk keluarga kami khususnya. Mungkin ada banyak tantangan kesulitan yang kami hadapi sebagai keluarga. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka dapat boleh mengenal Tuhan. Dan kami rindu juga ya Tuhan untuk kehidupan kami pun kami sungguh-sungguh menghidupi kebenaran Kristus sehingga boleh menjadi berkat bagi keluarga dan juga generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan atas waktu ini dan terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang
Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur atas perjamuan kudus yang telah kita terima pada hari Minggu yang lalu, dan kita mau bersyukur Saudara atas kesehatan dan kehidupan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kita juga mau bersyukur atas keluarga kita, pekerjaan yang telah kita ada sampai pada saat ini, dan kita mau bersyukur Saudara atas berkat Tuhan sepanjang seminggu yang telah kita lewati. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas perjamuan kudus yang boleh kami terima pada hari minggu yang lalu. Kami bersyukur atas kuasa darah-Mu, atas kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ditebus dan kami boleh dilayakkan. Ini juga kami boleh menikmati bersama-sama perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas keselamatan. Kami bersyukur atas pengampunan yang telah Kau berikan dan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, dalam sepanjang seminggu ini Kau telah memberkati kami, memberikan kesehatan kami yang baik, dan juga dalam kehidupan kami pun, kemanapun kami berada, Kau telah mencurahkan begitu banyak berkat, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, dan juga Engkau melindungi kami kemanapun kami berada. Tidak hanya kami, tapi juga keluarga kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan segala berkat yang telah kami terima. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami mau meninggikan nama-Mu, karena sungguh Engkau layak ya Tuhan menerima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa saudara untuk setiap keluarga dalam setiap jemaat kita agar diberkati dengan kasih, kesatuan, dan damai sejahtera. Kita mau doakan saudara ke setiap anggota keluarga dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa juga untuk anak-anak, untuk generasi-generasi muda dalam jemaat kita. Kita rindu agar mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan dapat berteguh di dalam iman di tengah tantangan zaman. Kita mau berdoakan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di ICLA ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang mereka hadapi, namun kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh mengurapi, memberkati satu persatu keluarga kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, dan kami tetap bersatu satu dengan yang lain, dan Engkau boleh memberikan damai sejahtera-Mu bagi setiap keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota keluarga agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala hal yang jahat, godaan-godaan, namun agar kami sungguh-sungguh benar mengikuti akan kebenaran-Mu. Kami rindu juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi-generasi muda di jemaat ICLA. Kami berdoa Tuhan agar sungguh mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan dapat tetap teguh dalam iman. Di tengah mungkin ada tantangan zaman, teman-teman yang mungkin ada banyak pergaulan yang tidak baik, kami berdoa Tuhan, Engkau sering boleh melindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terus berjalan benar dalam kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara agar setiap jemaat dapat mendapatkan hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan penting dalam hidup mereka. Mungkin adalah dalam pekerjaan saudara, ada juga mungkin jemaat kita juga yang studi, juga dalam pelayanan, dalam kehidupan mereka. Kita berdoa Tuhan saudara yang mulai memberikan hikmat bijaksana. Yang kedua saudara, kita doakan bagi mereka yang sakit, mungkin juga dalam musim panas yang begitu panas sekali dalam beberapa waktu ini. Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesembuhan, dan penyertaannya. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan setiap jemaat-Mu di dalam decision making yang harus mereka ambil, dalam keputusan-keputusan penting dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, mungkin dalam kehidupan mereka, studi, dalam pelayanan, dan hal-hal lainnya. Tuhan, kami berdoa agar mereka dapat mencari Tuhan terlebih dahulu, dan mereka dapat mengambil keputusan yang penting berdasarkan akan kebenaran Tuhan. Kami rindu Tuhan agar setiap jemaat-Mu dapat mengutamakan Engkau dan selalu mencari Engkau
dalam setiap keputusan, dalam apapun yang mereka perbuat. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit pada saat ini, dan juga yang di tengah-tengah musim panas yang begitu panas saat ini. Tuhan lindungilah jemaat-Mu, berikan kekuatan, berikan menyembuhkan bagi mereka yang sedang sakit, dan terutama ya Tuhan berikan mereka iman yang kuat, sehingga mereka tidak kehilangan iman mereka, tetapi mereka tetap terus boleh percaya kepada Tuhan. Kami mau serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Setelah kita mau berdoa untuk gereja kita mau berdoa secara bagi para pemimpin gereja. Agar Tuhan terus boleh memberikan hikmat bijaksana, kekuatan, dan pengertian di dalam memimpin dan juga dalam melayani jemaat. Doakan untuk pengurus, doakan untuk hamba Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi gereja agar tetap bersatu di dalam visi misi yang telah Tuhan berikan, khususnya di ICLA, tidak terpecah oleh perbedaan, namun menjadi satu tubuh kuat di dalam Kristus. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ke Tuhan untuk setiap pemimpin gereja di dalam tangan Tuhan, untuk para pengurus, para majelis, dan juga untuk hamba Tuhan yang melayani di ICLA dan juga Ho Kim Tong. Gereja ini adalah milik-Mu, dan Engkau adalah pemimpin dan kepala gereja. Kami rindu Tuhan untuk mengikut akan kebenaran Tuhan, mengikut akan apa yang Engkau mau, khusus bagi gereja ini. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat bijaksana, pengertian di dalam mereka memimpin dan melayani jemaat. Kami juga berdoa Tuhan, kami rindu untuk setiap gereja dapat tetap terus bersatu di dalam visi, dalam misi yang telah Tuhan berikan, dan mereka tidak terpecah-pecah belah, namun kami tetap boleh bersatu tubuh, satu visi, dan tetap kuat di dalam Kristus. Kami mau serahkan untuk gereja ICLA ke dalam tangan Tuhan saja. Tidak terus kami berdoa. Amin. Tapi saudara, kita mau berdoa bagi penginjil Leonard pada minggu ini dan juga penginjil Benita. Kita doakan agar Tuhan boleh mengurapi persiapan mereka, sungguh boleh memberkati jemaat. Doakan untuk setiap yang melayani pada ibadah pada minggu, agar sungguh jemaat juga dapat diberkati dan jemaat dapat datang hadir dalam ibadah pada minggu. Kami juga mau berdoa, saudara, kita juga mau berdoa untuk kebangunan rohani, agar jemaat tetap terus haus dan lapar mendengarkan firman Tuhan dan mereka tetap terus bertumbuh di dalam rohanian mereka. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk penginjil Leonard dan juga untuk penginjil Benita dalam segala keterbatasannya. Kau segera boleh mengurapi hamba-Mu dalam segala Kau boleh menolong ya Tuhan dalam segala persiapannya, sehingga Tuhan boleh berbicara dan memakai para hamba-Mu ini boleh memberkati jemaat, berbicara isi hati Tuhan kepada jemaat. Kami rindu Tuhan agar firman Tuhan boleh menegur setiap jemaat dan juga boleh mengkoreksi kehidupan kami dan juga boleh membawa perubahan dan membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk ibadah pada minggu ini. Kau boleh memberkati dari awal sampai akhir, dari pemimpin pujian, dari awal sampai akhir, para tim musik, usher, multimedia, semua yang melayani Tuhan sendiri yang boleh memberkati, sehingga kami boleh mengalami Tuhan pada minggu ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk kebangunan rohani jemaat. Kami rindu Tuhan agar jemaat dapat terus haus dan lapar, mencari Engkau, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat terus bertumbuh. Berkati gereja-Mu, berkati gereja Ho Kim Tong. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk Amerika, doakan untuk presiden, wakil presiden, dan juga semua pemimpin di tingkat federal, negara bagian, dan lokal, ada juga gubernur, agar Tuhan boleh memberikan hikmat, integritas, dan juga hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin. Doakan juga saudara untuk orang-orang Kristen, gereja-gereja yang ada di Amerika, Tuhan sendiri boleh memberkati, sehingga sungguh kehidupan mereka boleh menjadi saluran berkat, garam dan terang bagi Amerika. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di negara ini, dan kami mau berdoa menyerahkan untuk negara Amerika ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin yang telah Kau panggil dan pilih, Kau boleh memberikan hikmat bijaksana, berikan mereka integritas di dalam mereka memimpin, dan juga hati yang takut akan Tuhan di dalam mereka melayani masyarakat. Kami mau serahkan lagi dari pemimpin yang tertinggi, dari presiden, wakil presiden, semua para pemimpin di tingkat federal, negara-negara bagian, gubernur, ya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka sehingga rakyat ini tetap di dalam kesejahteraan yang baik, dan Kau terus boleh memberkati negara ini.
Dan kami rindu ya Tuhan untuk orang-orang Kristen yang berada di Amerika agar sungguh boleh menjadi garda terang dan tidak menjadi batu sandungan, namun kami sungguh Tuhan boleh menjadi berkat bagi negara ini. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang ada, orang-orang Kristen yang ada, dan juga kami semua sebagai anak Tuhan di Amerika. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa bagi dunia, saudara, berdoa bagi saudara-saudara seiman kita yang mengalami penganiayaan, saudara, di berbagai belahan dunia, agar Tuhan boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan pembebasan, yang boleh menguatkan iman mereka. Yang kedua, saudara, berdoa agar Tuhan boleh memberikan hikmat dan juga jalan bagi pemerintah dan organisasi untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka yang membutuhkan, khusus bagi mereka yang mengalami kemiskinan, saudara, yang mengalami kesulitan untuk makan sehari-hari. Kita mau berdoa, saudara, bagi dunia ini, bagi mereka, saudara, yang mengalami penganiayaan, dan juga bagi mereka yang mengalami kemiskinan. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bagi negara yang mungkin mengalami struggle, tantangan di dalam, khusus bagi orang-orang Kristen mengalami penganiayaan dalam kehidupan mereka. Mungkin ada banyak orang-orang Kristen di sana. Kami mau serahkan boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan pembebasan, dan penyertaan-Mu boleh menguatkan iman mereka, sertai ya Tuhan dalam setiap langkah mereka, sehingga mereka tetap terus kuat berjalan di dalam-Mu saja ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan, menyerahkan untuk boleh memberikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin organisasi yang ada untuk menyediakan kebutuhan mendasar bagi mereka yang khususnya mengalami kemiskinan, yang mengalami tantangan dalam kehidupan. Kesejahteraan rakyat mungkin begitu struggle sekali. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati, memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Kami mau serahkan ya Tuhan, bagi organisasi Kristen juga boleh memakai mereka menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, saudara, pergumulan pribadi saudara, kita membawanya kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami dapat berdoa syafaat pada hari ini. Kami sungguh membutuhkan Engkau, dan kami mau serahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami, pergumulan kami hanya kepada-Mu saja. Pujian nama Tuhan, karena Engkau sungguh layak menerima segala pujian kami. Dan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Saya undang bangkit berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Aku hendak bersyukur. Biarlah pujian berikut merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Dia yang namanya dimuliakan di seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Musik saja. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami,
dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita menerima berkat, saudara. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih anugerah yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Kau boleh mencurahkan berkat bagi setiap kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Berikan kami pelindungan ya Tuhan, ketika kami di rumah dan dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, Tuhan sendiri boleh memberkati dan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah sumber berkat yang telah memberkati kami. Terima kasih atas waktu ini. Terpuji dan nama Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.